Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Ing madya mangunkarsa, di tengah menciptakan peluang berprakarsa. Ing arsa suntulada, di depan memberi teladan. Ajaran serta cita-cita luhur Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyelaraskan, mensejajarkan, menyamaratakan, menyamarasakan manusia di bumi pertiwi melalui pendidikan dengan harapan membentukkan peradaban bangsa yang baik, sejahtera, makmur, sentosa, tidak tertindas, juga tidak pula menindas. Namun kini, cita-cita yang memuliakan keutuhan bangsa, peradaban, serta manusia dalam bumi pertiwi itu sendiri telah raih, hilang, terpenggal oleh kepentingan segelintir manusia yang sejak dalam hatinya terlumuri hasrat kekuasaan, nafsu kebinatangan. Ya, nafsu kebinatangan. Karena hanya binatang yang mengoyak-oyak daging sesamanya melalui taringnya, yang pada manusia disebut taring kecerdasan. Karena hanya binatang pula yang meneguk darah saudara sendiri melalui bibirnya, yang pada manusia itulah bibir manis dan lembut. Pada ketika dikecup tak sadarkan bahwa itu adalah hisapan. Cita-cita Tuturi handayani, ing madya mangungkarsa, ing arsa suntulada, kini hanya menjadi bagian dari warisan sejarah kenegaraan. Hanya tertinggal bagi prasasti tua berjam maklumat, tertimbun kesejatiannya tanpa makna, tanpa manfaat bagi keutuhan. Telah diremukan kebesaran isinya oleh tangan pengis kekuasaan. Anak-anak dalam barisan pinggir jalanan yang putus harapan pada kesucian pendidikan sebagai bukti kepuasan nafsu kekuasaan. Juga pemuda yang mengungkut dalam mimpi tentang langit-langit mereka sebab dari kekuasaan yang merampas segala sumber daya alam sekaligus manusia. Cita-cita mulia Bapak pendidikan telah luntur, dilunturkan oleh sebagian orang yang tamak, yang mencerminkan dirinya sebagai guru yang bijak dan saleh, sering menganggap diri tolak ukur segala kebenaran. Dan di balik keseluruhan kehormatan pakaiannya, tersembunyi cakar tajam yang siap mencabik-cabik semua yang menentang kebijakannya. Itulah kenyataannya. Pendidikan telah bersyarat hanya bagi mereka yang tunduk dan patuh pada garis besar kurikulum sistem pendidikan dan aturan main birokrasi yang layak menerima pendidikan itu sendiri. Bukankah pendidikan itu luas? Luas untuk disempitkan dalam garis aturan serupa yang tampak jelas menguntungkan sebagian pihak saja. Pendidikan juga telah didesain untuk mencerdaskan ketajaman pikiran saja dan mematikan dekuk nurani yang harusnya berdetak kencang bagi persaudaraan, persamaan, dan segala yang menghubungkan antara satu manusia dan manusia lainnya. Ribuan hingga miliaran manusia di bumi pertiwi ini mengerahkan seluruh kepercayaannya pada pendidikan. Jutaan hingga tak terhitung kiranya manusia rela banting tulang untuk mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial melalui pendidikan. Tapi pendidikan telah dijadikan ladang pribadi. Petani miskin yang dibodohkan, berkorban fisik dalam kerja, mencangkul, menanam, menuai, dan hasilnya dijadikan sebagai persembahan pada altar kekuasaan. Sebagai harga pendidikan itu sendiri. Harga yang lebih. Seperti halnya pungutan liar yang banyak terjadi di kampus-kampus. Ya, ini kegelisahan, kemarahan, keresahan, dan semua bentuk luapan perasaan yang terbakar ini tak baik bagi kesehatan. Beberapa kali aku telah mencoba bersabar agar dapat bersikap arif dan bijak bagi seluruh golongan. Tapi dampak dari kesabaran ada jutaan generasi anak dan cucuku kelak yang mengalami barisan buruk kebodohan. Kesakitan jiwa yang berjajar. Pendidikan kaum kuasa di atas tubuh kaum lemah. Boleh jadi melebihi dari yang kurasakan sekarang. Bukankah anak-anak di pinggiran jalan, pengemis, pengamen, pengasuh, dan pada kelompok lemah lain seperti buruh, tani, nelayan, dan juga mereka yang diberhentikan secara sepihak oleh lembaga pendidikan adalah buah dari kesabaran dan kemakluman kakek, nenek, ayah, ibu, kakak-kakakku. Sebuah kesabaran dan kemakluman
kesehatan pribadi. Di luar dari pribadi, jutaan manusia tercekik kebodohan. Kalau pada itu jiwa mereka telah sakit. Kesakitan dari dalam itu terbentuk menggerogoti hingga kulit-kulit luar. Sebegitu egoisnya diri jika semua yang dicapai hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Aku yakin, jika Bapak Ki Hajar Dewantara hidup pada masa ini, dengan segala cita-cita dan harapan yang telah dibangun melalui tetes darah dan jujur peluk, hanya berdiam diri dalam kesabaran dan kesalehannya, memaklumi dan memaafkan kesalahan segelintir orang itu dan membiarkanlah Tuhanlah yang mengadili dalam pengadilan akhirat. Sungguh, aku tidak yakin. Aku tidak yakin. Aku tidak yakin ia hanya akan bersabar melongo dari seluruh pengorbanan yang telah dikucurkannya dalam segala bentuk. Diikhlas relakannya begitu saja dalam pemakuman-pemakuman. Seperti bermanfaat bagi seluruh. Dia memaklumi pembodohan yang telah terjamur di segala penjuru. Atau melawan. Ya, meskipun perlawanan tak dapat merangkul keseluruhan dalam perubahan kasih sayang, paling tidak untuk kesejahteraan anak